Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrawani dari kelas akuntansi 6 Shift 3. Di video kali ini saya akan menjelaskan perbedaan antara masing-masing teori yang pernah kita bahas sebelumnya dan keterkaitan teori-teori tersebut terhadap variabel penelitian. Langsung saja kita mulai penjelasannya ya teman-teman. Dari video sebelumnya, kita sudah membahas tentang teori stewardship, teori positive accounting, dan teori legitimasi. Nah, di video kali ini, kita akan membahas perbedaan antara masing-masing teori satu sama lainnya, dan keterkaitan teori tersebut dengan variabel penelitian. Yang pertama, kita akan membahas perbedaannya dulu. Teori stewardship diperkenalkan sebagai teori yang berdasarkan tingkah laku dan premis. Nah, kalau positive accounting theory menjelaskan atau memprediksi fenomena nyata dan mengujinya secara empiris. Sedangkan yang terakhir ada teori legitimasi, merupakan perspektif teori yang berada dalam kerangka teori ekonomi politik. Nah, sekarang sudah jelas ya perbedaan dari teori satu sama lainnya. Sekarang kita akan membahas keterkaitan teori-teori tersebut terhadap variabel penelitian. Yang pertama itu kita membahas yaitu ada stewardship theory. Salah satu variabel yang memiliki hubungan dengan teori stewardship adalah variabel economic performance. Hubungan teori stewardship dengan economic performance terletak pada eksekutif atau steward yang memiliki perilaku di mana dia dapat dibentuk agar selalu diajak bekerja sama dalam organisasi. Memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individunya dan selalu bersedia untuk melayani sehingga akan memaksimumkan kinerja keuangan perusahaan. Ketika kinerja keuangan perusahaan meningkat, maka investor akan tertarik untuk berinvestasi sehingga harga saham perusahaan meningkat dan berpengaruh terhadap economic performance. Variabel lainnya yang memiliki keterkaitan dengan teori stewardship adalah kualitas laba. Hubungan antara stewardship dengan kualitas laba itu menjelaskan bahwa para eksekutif atau steward memiliki perilaku di mana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerja sama dalam organisasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang positive accounting theory. Salah satu variabel yang berkaitan dengan positive accounting theory adalah variabel economic performance. Hubungan teori akuntansi positif dengan economic performance terletak pada kebijakan akuntansinya. Para manajer akan berupaya untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu mendapatkan kinerja yang maksimal dan baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, seorang manajer bekerja sama dengan para stafnya. Dalam membentuk kebijakan-kebijakan perusahaan itu, manajemen berusaha memilih metode akuntansi yang lebih efisien dan efektif untuk menaikkan harga saham perusahaan tanpa melepaskan ketiga hipotesis teori akuntansi positif. Sehingga dengan pilihan metode akuntansi yang tepat akan berdampak terhadap laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, selain itu teori akuntansi positif memiliki hubungan dengan variabel bisnis strategi, yaitu para eksekutif akan memilih kebijakan yang terdapat dalam 3 hipotesis teori akuntansi positif. Dengan pemilihan metode akuntansi yang tepat,
akan berdampak terhadap laba dan dividen perusahaan. Ketika laba perusahaan meningkat, maka investor akan tertarik untuk berinvestasi, sehingga harga saham meningkat dan meningkatkan economic performance. Dan yang terakhir ada teori legitimasi. Salah satu variabel yang memiliki hubungan dengan teori legitimasi adalah variabel corporate social performance. Hubungan antara teori legitimasi dengan corporate social performance terletak pada pengungkapan kinerja sosial perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari shareholder. Ketika perusahaan mendapatkan legitimasi dari shareholder, maka citra perusahaan akan meningkat, sehingga economic performance meningkat yang ditandai dengan naiknya harga saham dikarenakan investor tertarik untuk berinvestasi. Selain itu, teori legitimasi juga berhubungan dengan variabel competitive advantage atau bisa disebut juga keunggulan bersaing, yaitu terletak pada perusahaan yang mengungkapkan keunggulan yang dimilikinya. Maka perusahaan akan mendapatkan legitimasi dari shareholder yang akan meningkatkan citra perusahaan. Ketika kepercayaan shareholder akan keunggulan yang dimiliki, maka investor akan tertarik untuk berinvestasi. Ketika banyak investor yang ingin berinvestasi, maka harga saham juga akan meningkat nih teman-teman, sehingga economic performance pun meningkat. Nah, sekian penjelasan dari saya dari perbedaan antara masing-masing teori satu sama lainnya dan keterkaitan teori-teori tersebut terhadap variabel penelitian. Semoga penjelasan saya dapat dimengerti oleh teman-teman semuanya ya. Mohon maaf bila masih ada kata yang sulit dimengerti. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.